Manusia ternyata lebih takut pendapat buruk orang lain terhadap diri mereka dibandingkan takut akan kematian. Kenapa sih kita sepeduli itu dengan pendapat orang lain terhadap kita? Sebagai seorang introvert garis keras, salah satu aktivitas yang membuat saya tidak nyaman adalah ketika saya bertemu dengan orang yang baru. Bukan bermaksud jadi orang yang sombong, tapi saya paling takut kalau disuruh kenalan, apalagi di depan banyak orang. Setiap saya kenalan dengan orang baru, belum mulai bicara saja, saya sudah merasa jadi pusat perhatian. Saya merasa orang-orang menatap saya dengan pandangan jahat, menilai apa yang saya pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Lalu seperti dalam adegan sinetron, mereka berkata dalam hati mereka, "Siapakah gerangan anak ini? Kenapa dia terlihat sangat aneh? Kenapa badannya kotak seperti itu? Kenapa dia berwarna kuning dan bau?" Ternyata yang diomongin mereka itu SpongeBob. Tapi seriusan deh, kenalan itu menyeramkan. Bukan cuma kenalan sih, sebenarnya aktivitas yang melibatkan manusia lain itu menyeramkan. Ketika bertemu orang lain, seketika itu juga saya merasa khawatir dengan cara saya berpakaian, berbicara, bahkan sampai cara saya duduk. Saya merasa orang-orang sedang menonton dan mengamati gerak-gerik saya. Dalam level yang ekstrim, saya seringkali berpikir untuk tidak usah datang ketika ada acara-acara yang melibatkan banyak orang seperti itu. Ketika saya mendiskusikan hal ini dengan kawan dekat saya yang seorang ekstrovert, ternyata dia juga mengalami hal yang sama. Seorang expert dalam bersosialisasi ternyata juga bisa merasa sangat self-consciousness terhadap orang lain. Setelah saya cari tahu, ternyata memang semua orang merasakan hal yang sama karena kita sebagai manusia ternyata memang sangat peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain terhadap kita. Sampai-sampai ada sebuah anekdot yang bilang bahwa manusia itu lebih takut penilaian buruk terhadap dirinya dibandingkan dengan ketakutan akan kematian. Kalau ditelusuri, alasan kenapa kita sangat peduli dengan pendapat orang lain adalah bagian dari insting nenek moyang kita untuk bertahan hidup. Kira-kira gini penjelasannya. Di zaman dahulu kala, hiduplah nenek moyang kita yang berusaha keras untuk menjadi bagian dari suatu kawanan manusia purba. Nah, di zaman itu, mereka perlu hidup bersama orang lain untuk kepentingan mereka mendapatkan jaminan kesehatan, keamanan, dan pasokan makanan. Sebisa mungkin, dia membuat semua orang di kawanan mereka senang dengan cara memuji kepala suku mereka dan menjalankan perintah orang-orang yang dianggap berpengaruh di kawanan itu. Kenapa nenek moyang kita harus berusaha keras untuk memuaskan orang lain? Ya, biar gak diusir dari kawanannya lah. Ini insting untuk bertahan hidup yang dimaksud. Yang jadi masalah adalah mental nenek moyang ini masih menempel di otak kita setelah banyak evolusi-evolusi yang terjadi. Yang dampaknya manusia modern juga memiliki kecenderungan untuk peduli dengan pendapat orang lain dan berusaha keras untuk memuaskan mereka agar terus disukai. Zaman nenek moyang sih enak, orang dalam kawanan mereka cuma sedikit. Lah, zaman modern kayak sekarang, manusianya seabrek. Kalau kita terus-menerus memelihara cara pikir nenek moyang ini, kita pasti akan hidup dengan derita karena tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya,
Mereka harus pakai make up biar kelihatan cantik, merasa harus diet biar nggak dikatain gendut, merasa harus masuk universitas bagus biar kelihatan punya masa depan cerah, merasa menyedihkan kalau ke bioskop sendirian. Dan level yang lebih parah adalah merasa harus cepat nikah karena mulut tetangga gak berhenti nanya kapan nikah dan nasehatin hati-hati jadi perempuan kadaluarsa. Pendapat orang lain seringkali menjadi begitu penting sampai-sampai banyak keputusan penting dalam hidup kita yang sedikit banyak dipengaruhi oleh mereka. Apalagi pendapat orang-orang terdekat kita yang gak pengen kita kecewakan, yang kalau dilakukan kok ya jadi beban, tapi kalau gak dilakukan kok kita merasa jahat dan takut jadi manusia durhaka. Pada akhirnya kita menemukan diri kita berusaha begitu keras untuk memuaskan dan menyenangkan orang lain agar kita bisa diterima oleh mereka. Sepaket dengan itu, kita menjadi orang yang takut akan penolakan, anti kritik, dan sangat terobsesi dengan pengakuan dari orang lain. Ini juga membuat kita tanpa sadar berusaha untuk menunjukkan apa yang sudah kita lakukan dan pamer atas pencapaian yang kita dapatkan. Padahal jauh di lubuk hati yang terdalam, kita tahu bahwa kita sedang bertindak menyebalkan dan kita membenci diri kita yang seperti itu. Lantas, apa dong yang harus kita lakukan supaya kita menjadi diri kita sendiri dan berhenti memikirkan pendapat orang lain? Pertama, kita harus ingat bahwa tidak ada orang yang benar-benar memikirkan diri kita seperti apa yang kita pikirkan. Orang lain juga mikirin diri mereka sendiri, bosku. Kedua, harus tahu batas antara berbuat baik dan berbuat bodoh. Jangan sampai demi membuat orang lain terkesan dan menyukai kita jadinya merepotkan diri kita sendiri. Dalam kerja kelompok di sekolah misalnya, agar terlihat seperti orang pandai yang bisa diandalkan, kamu rela-rela aja ngambil alih kendali dan mengerjakan tugas kelompok itu sendirian. Itu mah bukan baik, tapi bodoh. Intinya, jangan mau dimanfaatkan orang lain. Harus ingat, kalau ada orang yang benar-benar baik dan peduli sama kita, mereka tidak akan membiarkan kita untuk susah-susah sendirian. Terakhir, kita harus menerima fakta bahwa kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Kita juga nggak akan bisa terlihat benar di mata semua orang. Kalau pada akhirnya ada aja yang nggak suka, malah benci sama kita, ya udah nggak apa-apa. Toh sebaik apapun perbuatan yang kita lakukan, pasti akan ada aja orang yang tidak suka sama kita. Terima kasih, semangat.